Kalau itu masih tertanam di benak kita, sampai kapanpun tidak akan ketemu masalah obat. Ya, susah itu. Di rongsen juga ini. Bahkan sampai saat ini dia belum bisa melupakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan terkadang di dalam hati masih timbul rasa amarah, dendam, sakit hati apabila teringat apa yang dirasakan olehnya sampai saat ini. Jangan kayak gitu, baik. Assalamualaikum. Weh, lah ya malu yang mau dicatat sama praktisi itu. Lah itu kan yang dikasih duit bertandang itu. Wah, doakan beta praktisi sing selamat. Nah, terus gimana sekarang Pak Andi? Pemikiran lagi bebaskan. Nah, mulainya yang lainnya gimana? Gak tahu. Bebas ininya pemikirannya. Nih, buang rasa kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Ya semua penyakit goib, senangin dirinya. Apa yang dirasa ada sebagian dari pemikiran. Ya, di tangan juga masih kadang kesemutan, kadang rasa kaku, kadang kesemutan, kadang lempel, kadang kaku mati rasa. Ya, jadi itu sebagian nih. Mata juga kadang remuk, kadang terang. Jadi pemikiran, jadi Pandi dibebasin pemikiran. Ya, kalau saya emang nggak bisa narik pemikiran ditarik nanti jadi orang senang kebina-bina, terus orang lewat ketawa ngekeh. Ya, ini memang masih, kalau ini sih masih cuma bekas-bekas doang. Apa yang dirasakan kenceng-kenceng. Jadi masih kadang dirundung dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Ya, kalau itu masih tertanam di benak kita, sampai kapanpun tidak akan ketemu masalah obat. Ya, susah itu. Di rongsen juga ini, itu sebagian kalau udah lari ke sini, campur dengan sugesti, halusinasi. Ya, insyaallah. Ini kalau buat masih nanti saya bersihin. Ya, cuma saya ingatkan, bebaskan ini. Ya, bentang sakit sini-sini. Iya, jadi nih Pandai kalau dari pemikiran itu bisa mengakibatkan kebutaan dan ketulian karena saraf yang digunakan.
Dan bisa ini juga mati. Ini mati. Ini sakit di sini. Sakitnya di sini. Iya. Ya. Kalau sakitnya di sini mah cita-cita tak. Ya, kalau sakitnya di sini cita-cita tak itu mah. Kalau di sini pemikiran. Nah, kalau di sini ya ditusuk-tusuk hambung. Ya. Tuh. Di sini mau beda cita-cita sakit itu di sini ya, itu ya udah tenangin Pak. Insya Allah sehat. Yang penting tadi bebasin pemikirannya, jaga 5 waktu, perbanyak sholawat, ada rezeki berbagi, redam, tenangin diri kita, kuasai jiwa dan pikirannya, baca Al-Quran, dekatkan diri ke majlis-majlis biar dapat siraman rohani. Insya Allah sehat Pandi. Yang sudah dialami asumsi-asumsi yang negatif dulu itu buang semua dari benak kita. Emang sulit, tapi kita harus bisa. Nah iya, jadi yang dirasakan sama Pak Andi itu sekarang itu nggak semuanya ini. Ya, sekarang kita bersihin goibnya. Nah, sekarang saya kasih pemahaman secara fisikisnya, ya supaya jangan timbul sugesti, halusinasi. Ini berat Pak Andi ini, berat. Kadang makan aja harus, ya jangan kayak begitu. Itu namanya penyakit yang nggak ada bisa datang gara-gara itu. Udah yang sudah berlalu biarkan berlalu, buka lembaran baru. Nggak perlu disesali, nggak perlu menyalahkan, nggak perlu disalahkan. Ya, jadikan semua itu yang sudah dialami selama ini sama Pak Andi untuk modal dasar untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya. Kalau Pak Andi tidak berusaha seperti itu, maaf, saya belum bisa bantu. Ingat, fungsi saya cuma membantu bersihin goibnya. Wabilusnya kirim-kiriman orang itu. Ya. Kalau Pak Andi begini terus, ya itu malah bingung saya berbicaranya. Kalau dari sugesti dari pemikiran, dokter aja nggak bisa itu Mas. Ya, ingat berat sekali. Saya cek semua nih. Ya, udah tenangin. Jangan putus asa. Ingat masih ada Allah. Sebaik-baiknya mohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Allah di atas maha segala maha. Ya, ingat kalau sakit di sini dari pemikiran, kalau di kepala di sini itu dari lambung, kalau di sini cita-cita tak. Nah, gitu. Ya, sahabat ya. Aduh. Yalah, tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana itu? Tangkas Bitung. Kolelet, sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tarawih ada tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari kamu cek semuanya. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, izin menyampaikan Ya. untuk dia sebetulnya baik pada dirinya ataupun di tempat tinggalnya hanya tinggal sedikit sisa dan bekas-bekasnya saja, dan itu pun sebenarnya sudah tidak terlalu berpengaruh bagi dirinya. Yang paling berpengaruh bagi dirinya baik itu di badan, pikiran, dan juga di hati. Ini ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Bahkan sampai saat ini dia belum bisa melupakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan terkadang di dalam hati masih timbul rasa amarah, dendam,
sakit hati apabila teringat apa yang dirasakan olehnya sampai saat ini. Jangan kayak gitu, baik. Beban pemikiran terlalu berat. Bahkan dia apabila sudah diam melamun meratapi nasib, lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan waktu, lupa dengan makan. Kekesalan yang ada, panas hati. Mohon maaf, itu yang saya pahami. Udah bekasnya cabut. Baik. Oh, di sini nih. Mohon izin. Pelajar doang. Udah nggak ada apa-apa ini. Udah tenangin dirinya. Mau sehat enggak? Saya ngebrot-brot sampai mengjarok keluar pantat juga susah. Lemaskan badan manusia. Lemas. Tarik napasmu perlahan. Tenang. Terus kayak gitu. Capek panik. Kalau kata orang Sundanya, lain cai tetis menyanteng ngepular kicaran. Capek nggak kepake. Jadi mikirnya nggak jelas. Sudah. Keluar. Baik, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya, awas nih. Ini tinggal ya, yang biasa dimanfaatkan sama para praktisi oknum gitu. Ya, yang dirasakan sekarang nih. Ya, tinggal dari sini sama lambung. Ya, udah tenangin pandinya. Apa ya asumsi-asumsi yang negatif yang pernah Pandi terima itu buang semua. Udah mulai lembaran baru lagi. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jaga 5 waktu, perbanyak sholawat. Ada rezeki berbagi, Al-Quran dibaca, walaupun seayat 2 ayat, 1 surat 2 surat, jangan surat rumah aja makanan yang dipikirin. Ya, dekatkan diri kita ke majelis supaya kena siraman rohani. Ya, kembang aja kalau udah siramin nggak mekar-mekar. Tenangin, ini mudah nggak ada apa-apa, tinggal kembali kepada diri pandiknya. Udah, kekesalan, dendam, amarah, buang semua, nggak penting. Ya, udah biarkan itu, udah tenangin. Ya, bukan apa-apa, tapi banyak nanti tarik kesana kemari. Ya mending aja ketemu sama yang bener-bener membantu karena Allah. Baru ketemu sama oknum kondor, nanti yang kondor ikut-ikutan kondor lagi. Ya, jadi saya tegaskan, ini di diri Pandi sudah tidak ada apa-apa, tinggal dari pemikirannya saja, atur pola makannya, lambungnya juga kena, ya tinggal diatur pola makannya, insya Allah. Takut kronis, ini baru gejala lambungnya ini, ya baru gejala, belum kronis, belum ini, ya kadang ngap. Iya, itu baru gejala Pandi. Kalau sudah kronis bingung ngobatin lambung itu, ya udah diatur pola makannya, jangan makan pedas, asam, santan, minyak, ya udah bebasin pemikirannya. Apa yang pernah dialami anggap aja nggak pernah mengalami, cukup perbaiki ibadahnya. Kalau ingin hidupnya diperbaiki sama Allah, itu ya. Ingat, sakit di sini dari pemikiran, di kepala belah sini itu dari lambung, kalau di sini cita-citata. Ya, udah nggak ada apa-apa ini ya, itu ya, salah dari saya, benar dari Allah, ya, udah nggak ada apa-apa. Ini yang paling riskan itu penyakit pemikiran. Ya kan, sahabat ya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, berbanyak sholawat dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya.
insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Sigru masa lamun hayang disebut manusia, dijaga diraksa, ucap tekad laku lampah, ada sebab ada akibat ya dari 4 perkara itu. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Untung ada